Inilah kisah Nabi Ishak lengkap dari lahir sampai wafatnya. Nabi Ishak adalah putra kedua Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail. Ibunya bernama Sarah yang juga merupakan orang tua dari Nabi Yakub. Nabi Ishak diutus untuk masyarakat Kanaan, khususnya di kota Hebron, Al-Khalil karena kaumnya tidak mengenal Allah. Kelahiran Nabi Ishak. Sebelum kelahiran Ishak, Sarah dan suaminya Ibrahim mendapat kabar gembira dari Allah melalui malaikat Jibril. Dalam pesan itu malaikat Jibril menyampaikan pesan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak yang kelak akan menjadi seorang nabi. Namun Sarah tersenyum karena merasa heran dan aneh. Dia merasa aneh karena tidak mungkin dia dan suaminya dapat memberi keturunan jika usia mereka sudah cukup tua, yaitu Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim 100 tahun. Ishak pun akhirnya terlahir di kota Kanaan pada tahun 1761 sebelum Masehi. Ishak merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim dan Sarah setelah Ismail. Bersama Ismail, ia menjadi penerus ayahnya untuk berdakwah di jalan Allah. Nabi Ishak menikah. Ketika Ibrahim telah sangat tua, Ishak belum juga menikah. Ibrahim tidak mengizinkan Ishak menikah dengan wanita Kanaan karena masyarakatnya tidak mengenal Allah dan asing terhadap keluarganya. Karena itu Ibrahim memerintah seorang pelayan untuk pergi ke Haran, Irak dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. Perempuan yang dimaksud itu adalah Rifkah binti Batnail bin Nahur, saudara Ibrahim yang kemudian dinikahkan dengan Ishak. Namun ternyata ujian yang pernah menimpa ayah ibunya, dialami pula oleh Nabi Ishak. Istrinya merupakan wanita mandul. Nabi Ishak pun terus saja berdoa kepada Allah. Ia lahir berkat keajaiban darinya. Maka bukan hal mustahil bagi Allah untuk memberi kembali keajaiban tersebut. Nabi Ishak dan istrinya terus berdoa dengan harapan dan tawakal yang kuat. Setelah penantian panjang, keajaiban itu pun datang. Rafikoh hamil dan ternyata Allah memberinya anak kembar. Ialah, Ish atau Esau dan Yakub. Betapa bahagianya Nabi Ishak. Ia dianugerahi dua orang putra di usianya yang telah senja. Salah satu putranya pula, kelak menjadi seorang rasul. Ialah Nabi Yakub yang kelak menjadi bapa dari Nabi Yusuf, Bunyamin, dan saudara-saudaranya. Dari anak-anak Yakub bin Ishak inilah cikal bakal Bani Israel atau keluarga Israel. Disebut Israel karena Nabi Yakub sering kali melakukan perjalanan di malam hari. Kelak dari Bani Israel ini pula lahir sederet nabi dan rasul. Allah menyebut dan memuji ketiga nabi, yakni Ibrahim, Ishak, dan Yakub dalam firman-Nya. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Quran Surat Sa'ad ayat 45-47. Dakwah Nabi Ishak. Beliau diangkat menjadi nabi sesudah ayahnya. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu dan hikmah. Ishak diutus Allah untuk berdakwah di wilayah Palestina, khususnya daerah Kanaan dan Syam. Ishak meneruskan dakwah ayahnya, Ibrahim, yang sudah tua. Seperti halnya nabi-nabi lainnya, maka Nabi Ishak pun diperintahkan untuk mengajarkan cara-cara salat, puasa, zakat dan haji serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Dalam memimpin kaumnya, Nabi Ishak dikenal sebagai nabi yang bersifat ramah tamah sehingga umatnya merasa senang, rukun dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah. Wafatnya Nabi Ishak. Setelah selesai dengan tugas kenabiannya dan sebagai utusan Allah untuk berdakwah menegakkan agama Allah untuk kaumnya, beliau wafat. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun, beliau dimakamkan di Palestina bersama Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah. Jasadnya dimakamkan di Palestina, tepatnya adalah di Gua Makfilah, Hebron, atau Palestina sekarang. Di atas Gua Makfilah kini dibangun sebuah bangunan masjid yang diberi nama Masjid Ibrahim. Di gua ini juga dimakamkan Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah, Nabi Yakub putra Nabi Ishak Rafkah istri Nabi Ishak, dan juga Leah istri Nabi Yakub. Nabi Ishak dalam Al-Quran. Nabi Ishak beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 133, 136, 140. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemputmu Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kamu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepadanya.
Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturun kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani, berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi dan Nasrani? Katakanlah, kamulah yang lebih tahu atau Allah dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya, Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Imran ayat 84. Katakanlah, Muhammad kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-An'am ayat 84. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh, dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang berbuat baik. Quran Surat Hud ayat 71. Dan istrinya berdiri di sampingnya, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira akan kelahiran Ishak dan sesudah Ishak lahir pula Yakub. Quran Surat Yusuf ayat 6 dan 38. Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian tawil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia, semuanya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 39. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Quran Surat Maryam ayat 49. Maka ketika dia, Ibrahim, sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 72. Dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh. Quran Surat As-Saffat ayat 112 dan 113. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang yang termasuk orang-orang yang saleh. Kami limpahkan dia keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Quran Surat Sad ayat 45. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Quran Surat Al-Ankabut ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh.